Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, terima kasih waktunya ya. Iya, Bu. Nanti kita akan mengobservasi Mbak Aini saat mengajar. Sebelum itu kita melakukan wawancara dulu ya, persiapan Mbak Aini sebelum mengajar. Nah, kalau boleh tahu apa yang akan diajarkan oleh Mbak Aini? Baik, untuk di pertemuan hari ini saya itu ingin mengajarkan tentang bab 4 negaraku Indonesia, yaitu tentang sejarah terbentuknya NKRI. Ini untuk kelas berapa? Untuk kelas 5. Untuk kelas 5 ya. Baik. Kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Mbak Aini? Jadi di materi kali ini yaitu tujuannya yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu menganalisis pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Selain itu juga diharapkan siswa dapat memahami pembentukan NKRI. Baik, bagus sekali ya, sangat menarik ya. Kemudian area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Mbak Aini? Area pengembangan yang saya ingin capai di pembelajaran saya saat ini yaitu siswa dapat memahami dan dapat mengerti tentang bagaimana sejarah terbentuknya NKRI itu sendiri. Ya, bagus sekali ya, mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya. Kemudian strategi apa yang akan Mbak Aini pakai nanti pada saat mengajar? Untuk strategi yang saya pakai di pembelajaran saat ini yaitu untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk media yang saya gunakan yaitu media interaktif berupa video pembelajaran dan juga map mapping yang saya buat secara online dari website begitu. Selain itu juga saya menggunakan LKPD. LKPD-nya itu sebenarnya saya menggunakan LKPD berbentuk scramble, yang mana peserta didik itu diminta untuk menemukan jawaban dari lembar kartu yang sudah disediakan jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Aini. Mudah-mudahan nanti saat observasi berjalan lancar ya Mbak Aini ya. Baik, terima kasih waktunya Mbak Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Aini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, terima kasih ya sudah berkenan hari ini hadir untuk kita wawancara pasca observasi. Kemarin saya sudah melaksanakan observasi terkait dengan pembelajaran di lapangan Mbak Aini ya mengenai mata pelajaran Pancasila tentang sejarah terbentuknya NKRI. Sekarang kita ingin berbincang-bincang sebentar ya Mbak, pas observasi. Bagaimana perasaan Mbak Aini setelah selesai mengajar? Baik, terima kasih Bu. Jadi perasaan saya setelah selesai mengajar waktu itu, saya lebih merasa lega karena pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Peserta didik itu sangat antusias pada saat pembelajaran, yang mana pada saat itu kan saya memberikan media-media pembelajaran seperti video pembelajaran yang interaktif tentang sejarah terbentuknya NKRI, kemudian saya juga menyediakan map mapping, dan saya juga menyediakan lembar kerja kelompok untuk peserta didik, sehingga mereka itu dapat berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan itu, yang mana saya menyediakan
lembar jawaban dan juga lembar soal yang jawabannya itu ditemukan secara acak di bacaan tersebut, Bu. Begitu. Ya, baik. Saya juga melihatnya media yang digunakan juga sangat bervariasi ya. Anak-anak juga sangat antusias mendengarkan, juga sangat aktif dalam merespon pembelajaran yang dilakukan Mbak Aini. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang menurut Mbak Aini sudah baik dilakukan selama pembelajaran? Baik, jadi menurut saya hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan saat pembelajaran, terutama itu hal baik tentang tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut saya tujuan pembelajaran saya waktu itu yaitu siswa dapat memahami bagaimana proses terbentuknya NKRI, lalu peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sebelum NKRI itu merdeka. Jadi peserta didik itu sudah dapat mengerti, Bu, bagaimana proses terbentuknya itu, sejarahnya itu sudah mengerti. Kemudian juga peserta didik saat itu sudah dapat menganalisis, Bu, bagaimana terbentuknya sendiri. Hal tersebut itu dibuktikan dari soal evaluasi formatif yang telah saya buat berupa C4 waktu itu, dan nilai yang didapatkan oleh peserta didik itu sudah sangat baik, Bu. Hanya terdapat kurang lebih itu 1 atau 2 peserta didik yang nilainya itu kurang. Jadi menurut saya mereka itu sudah mampu dan mengerti tentang tujuan pembelajaran itu. Kemudian juga mengenai hal-hal baik tentang mereka dalam berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan rekan-rekannya, itu mereka sudah dapat berkomunikasi, Bu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Juga mereka itu dapat menghargai pendapat orang lain ketika rekan sejawatnya itu mengeluarkan pendapat. Peserta didik tersebut itu sudah mampu untuk mendengarkan dan juga menerima pendapat dari rekannya, begitu, Bu. Iya, baik sekali. Jadi dari hasil penilaian yang dilakukan Mbak Ainin, jadi di situ terlihat ya bahwa peserta didik sudah mampu memahami dengan baik ya pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang kurang dari pembelajaran tersebut apa menurut Mbak Ainin? Menurut saya yang kurang pada pembelajaran tersebut yaitu karena di sini saya menggunakan pembelajaran discovery learning, yang mana di situ saya membentuk beberapa kelompok. Jadi yang kurang itu peserta didik itu peserta didik itu beberapa kali berbicara di luar topik dari bahasan. Maka di situ perlu bantuan bimbingan dari saya untuk mengkondisikan kelas agar peserta didik itu tetap terarah dan membahas topik pembelajaran tersebut. Ya, berarti dari manajemen kelasnya yang perlu diperbaiki lagi Mbak Ainin ya. Kemudian, nah selanjutnya rencana apa yang akan dilakukan Mbak Ainin untuk memperbaiki diri dan memperbaiki pembelajaran yang dilakukan Mbak Ainin? Baik, untuk meningkatkan kualitas diri saya di sini, Bu, untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, saya itu berkeinginan sekali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, dan juga saya berkeinginan untuk melanjutkan studi lebih tinggi lagi, sehingga itu saya dapat merancang modul pembelajaran itu yang lebih berpusat pada peserta didik, sehingga itu peserta didik itu dapat semua aktif, tidak ada perbedaan antara peserta didik yang berkemampuan mahir, berkemampuan sedang, sehingga saya lebih bisa mengontrol mereka, Bu. Selain itu, saya berkeinginan untuk saya berkeinginan untuk melanjutkan studi itu. Selain itu, saya juga berkeinginan untuk belajar tentang pembelajaran menggunakan teknologi. Mengingat sekarang kan di sini sudah memasuki era globalisasi ya, Bu. Era globalisasi itu sangat maju dan arusnya itu sudah sangat cepat berjalannya. Untuk komunikasi juga sepertinya sudah tidak ada batasan. Maka dari itu saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi di kelas itu, seperti pembelajaran dengan menggunakan mungkin game quiz di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, baik sekali Mbak Ainin ya. Jadi rencana pengembangan diri selanjutnya Mbak Ainin adalah dengan memperbaiki diri, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, juga meningkatkan kualitas diri dengan belajar lagi ke jenjang yang lebih tinggi ya Mbak Ainin. Kemudian kita juga sebagai guru harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya, terutama teknologi ya, karena murid-murid kita juga canggih, jadi kita gurunya harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Baik, terima kasih banyak Mbak Ainin perbincangan kita pasca observasi. Terima kasih Mbak Ainin sudah berkenan untuk wawancara ini. Mudah-mudahan Mbak Ainin tetap semangat ya menjadi guru, menjadi pemimpin pembelajaran masa depan ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati. Terima kasih banyak Mbak Ainin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.